Tokoh Sultan Matanghaji sampai saat ini masih misteri. Catatan tentangnya hanya bisa meraba-raba dari naskah Babad dan sejumlah tinggalan arkeologis yang diyakini sebagai petilasan Sultan Matanghaji. Banyak pihak yang merasa prihatin, terutama dari kalangan pemerhati sejarah lokal Cirebon. Rasa penasaran timbul, terutama terkait bagaimana semestinya alur kepemimpinan Sultan Kesepuhan berlanjut. Itu sebabnya disebut sejarah peteng. Beberapa penelitian yang berupa syutingan teks dalam penelitian filologi memberikan gambaran masa kepemimpinan Sultan Matanghaji. Satu sama lain berbeda pandangan, akan tetapi mengarah pada satu kesimpulan yang sama, bahwa Sultan Matanghaji menentukan sikapnya untuk melawan Belanda. Namun pada akhirnya kekalahan ada di pihak Sultan Matanghaji. Pada tinggalan arkeologis yang terkait dengan Sultan Matanghaji antara lain cerita asal-usul desa Matanghaji dan sejarah situs Matanghaji di Blok Melangse, Desa Karangmulia, Kecamatan Majasem, Kota Cirebon. Tanggal lahir dan wafat Sultan Matanghaji dalam naskah tertulis Gusti Sinuhun Aji sampai saat ini pun masih belum diketahui. Namun untuk masa kepemimpinannya, satu sumber menyebutkan ia memimpin sekitar 13 tahun, dari tahun 1773 sampai tahun 1786 Masehi. Perihal tersebut berbeda dari penjelasan dalam naskah Babad Dermayu, baik koleksi Dalang Ahmadi, Rahwan Hashim maupun koleksi Bambang Irianto, berupa syutingan teks asal naskah dari Hargulis Indramayu. Masa pemerintahan Sultan Matanghaji bersamaan dengan pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1811 Masehi. Kedatangan Daendels ke Tanah Jawa membawa dua misi, yaitu mempertahankan Pulau Jawa agar tidak direbut Inggris serta memperbaiki sistem administrasi negara. Pada masanya, di Cirebon terdapat 3 kekuasaan, yaitu Kasapuhan, Kanoman, dan Kacirbonan. Penguasa kerajaan dilarang menggunakan gelar sultan, hanya diperbolehkan menggunakan gelar pangeran. Daendels juga mengeluarkan banyak keputusan yang dianggap merugikan pihak keraton. Misalnya harus menanggung kerugian akibat pemberontakan Bagus Sidong. Perubahan struktur pemerintahan diserahkan kepada Residen Cirebon. Dua kebijakan tersebut sama dengan yang diuraikan dalam cerita Babad Dermayu ketika Daendels mengerahkan 300 serdadu Batavia di bawah kepemimpinan Tuan Deller untuk menaklukkan pasukan Bagus Rangin di Pemayahan Indramayu. Dalam Dermayu, Bupati Indramayu, Raden Semangun, yang harus mengganti seluruh biaya perang, jabatan dalam Dermayu juga dihilangkan oleh Daendels, tepatnya masa Raden Setral, putra Raden Semangun. Nama Sultan Matanghaji ditengarai berasal dari nama desa Matanghaji yang kini masuk ke dalam Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Nama aslinya Sultan Sopiuddin. Menurut naskah Carang Satus yang memiliki kesamaan konten dengan Carup Kanda naskah Pulau Saren, dahulu Sultan Sopiuddin kerap bersemedi atau bertafakur di desa Matanghaji, mengikuti jejak para wali. Barangkali karena itu sehingga Sultan Sopiuddin juga dikenal dengan sebutan Sultan Matanghaji.
Desa Matanghaji pada peraturan tertanggal 13 Maret 1809 Masehi sebagai salah satu distrik yang berada di bawah kekuasaan Sultan Anom. Kala itu keseluruhan luas pertanian Sultan Anom mencapai 4.304 jung, 1 jung 28.000 meter persegi, dengan total penduduk 76.626 jiwa. Setiap tahun, termasuk distrik Matanghaji, diwajibkan mengirim upeti beras sebanyak 2.000 koyan, per koyan 1.853 kilo, dan membuat surat pengakuan hutang 30.000 ringgit. Garis silsilah Sultan Matanghaji atau Sultan Sopiuddin terhubung hingga ke Syekh Sarip Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sebagaimana nasab sultan atau keluarga keraton Cirebon pada umumnya, Syekh Sarip memiliki 9 istri. Ada yang berpendapat lebih. Satu di antara istri bernama Ratu Tepak Sari. Nasab Sultan Matanghaji melalui garis ini. Di dalam naskah sejarah Rante pada Pupu Megatru 35 dijelaskan silsilah Sultan Matanghaji dimulai dari Abdul Makarimi Samsuddin, berputra Sultan Jamaluddin, berputra Kanjeng Sultan Tajil Arifin, berputra Sultan Sena Muhammad Zainuddin atau Sultan Sepuh keempat Raja Sena, dan berputra Sultan Matanghaji. Silsilah berhenti sampai Sultan Matanghaji, lalu dilanjutkan oleh Sultan Muda Kanjeng Muhammad Hasanuddin, dilanjutkan lagi oleh putra Sultan Muda yang bernama Sultan Joharuddin. Kedudukan Sultan Joharuddin lalu digantikan oleh Sultan Samsuddin. Diangkatnya Sultan Matanghaji sebagai Sultan Sepuh kelima karena ayahnya, Sultan Sepuh keempat Raja Sena, telah wafat. Sultan Sepuh keempat Raja Sena memiliki 13 anak. Yang pertama Ratu Sultan Waranggang, yang kedua Ratu Raja Kartanadi, yang ketiga Ratu Raja Adiningrat, yang keempat Ratu Raja Manawati, yang kelima Ratu Raja Anom, yang keenam Pangeran Arya Lor, yang ketujuh Sultan Matanghaji, yang kedelapan Sultan Muda, yang sembilan Pangeran Arya Lor Palet, yang ke-10 Ratu Raja Ambedkasi, yang 11 Pangeran Arya Kidul, selanjutnya Pangeran Arya Wetan dan Pangeran Arya Kulon. Demikian yang dijelaskan dalam pustaka Asal-Usul Kesultanan Cirebon. Dua dari anak-anak Sultan Sepuh Raja Sena lahir dari ibu yang berbeda. Pertama, Sultan Matanghaji lahir dari Ratu Kidul Pageden. Kedua, Sultan Muda lahir dari Ratu Turi, berasal dari Pageden. Sebagian kalangan menentang pendapat ini karena Sultan Matanghaji didudukan sebagai putra selir. Bahkan ada yang beranggapan Sultan Matanghaji mengalami kegilaan menjelang kematiannya. Sebaliknya, pada syutingan teks Serat Sarukanda menegaskan bahwa Sultan Matanghaji bukanlah anak dari seorang selir. Sultan Matanghaji adalah putra sulung dari 5 bersaudara. Kedua, Pangeran Arya Kidul atau Pangeran Jayawikarta. Ketiga, Pangeran Arya Penengah yang memiliki 3 nama lain, yaitu Pangeran Surya Negara, Pangeran Surya Dilaga, dan Pangeran Surya Kusuma. Adapun yang keempat, Pangeran Arya Kulon, dan yang terakhir Nyimas Ratu Moblong.
yang menikah dengan Ki Muda atau Sultan Muda. Jadi di sini Sultan Muda sebagai menantu dari Sultan Rajasena. Pangeran Suryanegara, putra ketiga Sultan Rajasena, dianggap paling berhak melanjutkan tahta Sultan Matanghaji. Namun ia tidak mendapatkan kesempatan itu. Bahkan ia dibuang ke Ambon. Sebelum dibuang ke Ambon, Pangeran Suryanegara hijrah ke arah barat Indramayu, meninggalkan keraton dengan membawa benda-benda pusaka, terutama naskah kuno. Tinggalan Pangeran Suryanegara yang berupa naskah kuno kini tersebar di keluarganya. Sementara itu, menurut naskah Carangsatus, koleksi keraton Kasepuhan, pengangkatan Sultan Muda sebagai Sultan Sepuh ke-6 karena Sultan Matanghaji dalam kondisi sakit berat. Belanda yang menobatkan Sultan Muda atau Muhammad Hasanuddin atau Muhammad Imanuddin sebagai penggantinya. Akan tetapi Sultan Muda tidak begitu dicintai oleh rakyatnya sehingga rakyat menghendaki supaya diasingkan. Raden Kertawijaya uak dalem Indramayu Raden Semangun dan Raden Welang diberi tugas untuk menjaga perbatasan di Indramayu dengan membawa 40 prajurit oleh Raden Semangun. Raden Kertawijaya diminta bantuannya untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Bagus Rangin dan pamannya, Bagus Serit. Segala upaya yang telah dilakukan oleh dalem Indramayu mengalami kegagalan. Bahkan Pati Astrasuta tewas dikeroyok oleh para pemberontak. Raden Kertawijaya bersedia membantunya, terutama karena alasan masih keluarga, meskipun belum mendapatkan restu dari Sultan Matanghaji. Raden Kertawijaya melihat persoalan pemberontakan menjadi kewajibannya Serdadu Batavia untuk menumpasnya. Namun para serdadu justru diperintahkan oleh Dendels berdiam diri di benteng Palimanan. Hal itu yang membuat marah besar. Puluhan serdadu akhirnya dibantai oleh Raden Kertawijaya, Raden Welang, dan 40 prajurit pengikutnya. Seorang serdadu yang selamat mengirimkan surat kepada Dendels. Setelah membacanya, Dendels geram, mengeluarkan sumpah serapah, lalu mengirimkan surat kepada Sultan Matanghaji meminta untuk sesegera mungkin menangkap pelakunya. Sultan Matanghaji melihatnya sebagai peluang untuk membunuh Dendels. Raden Kartawijaya dan Raden Welang diminta oleh Sultan Matanghaji menyerahkan diri. Sesampainya di Batavia, mereka harus mengamuk, memporak-porandakan bala serdadu Batavia. Sasaran utamanya adalah membunuh Dendels. Namun pada akhirnya mereka berdua tewas ditembak oleh Dendels. Tidak lama kemudian, Cirebon mendapat serangan dari sejumlah serdadu Batavia. Sultan Matanghaji dengan didampingi Pangeran Suryakusuma, Pangeran Martakusuma, Pangeran Pekik, Pangeran Logawa, dan Penghulu Dul Kasim menyambut kedatangan serdadu. Segerombolan pasukan Batavia berhasil ditumpas. Mereka lari kocar-kacir dipukul mundur oleh pasukan Pangeran Matanghaji. Serdadu Batavia lalu meminta bantuan kepada Sultan Mataram. Dengan hak prerogatifnya, oleh karena Cirebon berada di bawah kekuasaan Mataram, Sultan Mataram membatasi ruang gerak bala pasukan Sultan Matanghaji dengan mengurangi luas wilayah kekuasaannya menjadi 1000 pasagi. Pada saat itu pula kedudukan dalem dihilangkan. Indramayu sebagian pedalaman yang berada di bawah kekuasaan Matanghaji pun dihilangkan, yang mana Raden Krestal sebagai dalem Indramayu yang terakhir. Uraian di atas dinarasikan dalam naskah Babadarmayu.
Sebagaimana telah disinggung di atas, masyarakat Indramayu yang paling gemar memproduksi naskah tersebut. Tidak mengherankan bila salinan naskah Babad Darmayu banyak ditemukan di Indramayu. Sikap Sultan Matangaji yang dinilai sangat frontal terhadap Belanda ternyata mendapatkan ancaman dari dalam. Sultan muda memanfaatkan kesempatan emas ini dengan baik, sehingga berhasil membunuh Sultan Matangaji secara licik. Oleh Belanda, Ki Muda dinobatkan sebagai Sultan Sepuh ke-6 dengan gelar Sultan Hasanuddin karena keberanian dan keberhasilannya menyisihkan Sultan Matangaji. Karena tragedi itu, adik Sultan Matangaji, Pangeran Suryanegara, hengkang dari keraton dengan membawa sejumlah kitab dan pusaka, lalu membangun kekuatan di wilayah pedalaman Indramayu. Semestinya Pangeran Suryanegara yang paling tepat dan yang berhak menggantikan tahta Kesultanan Kasapuhan sebagai Sultan Sepuh ke-6. Selanjutnya, anak keturunan Pangeran Suryanegara berusaha menghindari perselisihan dengan pihak keraton. Di antara mereka ada yang mendalami ilmu agama Islam. Di dalam naskah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah terdapat nama seorang mursyid tarekat, Syekh Abdul Manan, yang ditengarai termasuk salah seorang keturunan Pangeran Suryanegara. Abdul Manan kini namanya diabadikan menjadi nama Masjid Agung di Indramayu, Masjid Islamic Center Abdul Manan Indramayu. Gejala ini lumrah dialami oleh keluarga keraton, seperti Syekh Mukoyim, menyisi dari lingkungan keraton Cirebon dan membangun pesantren, bahkan menjadi mursyid tarekat Sataria karena adanya konflik keluarga. Raden Benggala Wilalodra mendalami ilmu agama setelah tahtanya diambil alih oleh adiknya, Raden Benggali Silngalodra. Sebagai tokoh penting, adalah wajar ketika seorang sultan memiliki banyak peninggalan. Bisa disejajarkan dengan Pangeran Cakrabuana yang memiliki banyak tinggalan atau petilasan. Satu di antara peninggalan Sultan Matangaji, menurut cerita yang beredar di lingkungan sekitar, yaitu situs Matangaji. Situs ini konon dahulu pernah digunakan oleh Sultan Matangaji sebagai markas pasukan gerilya saat menghadapi tentara Batavia. Diperkirakan di area situs Matangaji sudah ada aktivitas manusia sejak abad ke-17 atau abad ke-18, jauh sebelum Sultan Matangaji. Konon di sana terdapat sebuah lorong bawah tanah yang menghubungkan situs Matangaji dengan Gua Sunyaragi, yang mungkin keduanya sebagai bagian yang tak terpisahkan, meskipun hingga saat ini kebenarannya belum dapat dibuktikan. Masih menurut cerita lisan, Sultan Matangaji juga berkontribusi bagi pembangunan Gua Sunyaragi, yang proses pembangunannya bertahap selama 3 periode. Pertama, masa Pangeran Emas Muhammad Arifin II membangun Gua Pengawal, Gua Pawon, Gua Lawa, Gua Peteng, Gua Kelanggengan, dan Gua Padangati. Kedua, periode Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon pada tahun 1703 Masehi membangun Arga Jumut, Balai Kambang, dan Mandi Beling. Lalu yang ketiga, Sultan Matangaji membangun Gua Padang Kemasan, Gua Simayang, dan Bangsal Jinem. Selain itu, peninggalan lainnya adalah sebuah pesantren di Sidawangi, Sumber, Kabupaten Cirebon, ketika Sultan Matangaji dalam pelarian. Namun demikian, situs Matangaji belum didaftar oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Cirebon.
baik sebagai tinggalan cagar budaya maupun sebagai tinggalan yang diduga cagar budaya. Pihak Keraton Kasapuhan juga mengaku baru mengetahui keberadaan situs itu. Padahal konon di sana ada seorang kuncen yang diberi mandat oleh Sultan Kasapuhan untuk merawat situs itu. Surat keputusan SK Wali Kota Cirebon hanya menyebutkan 51 bangunan cagar budaya dan 10 bangunan yang diduga cagar budaya. Situs Matang Haji tidak tercover di dalamnya, mungkin karena sebagian struktur, alih-alih bangunan. Jumlah ini berbanding terbalik dengan fakta masa lalu Cirebon yang menjadi mata rantai bagi sejarah Nusantara. Kita maklum bahwa Cirebon memiliki fase-fase sejarah yang sangat penting, mulai dari era Hindu, Buddha, Islam. Kolonialisme bangsa-bangsa Eropa hingga kemerdekaan semestinya bukan hanya bangunan yang diperhitungkan keberadaannya, melainkan benda, situs, struktur, dan kawasan juga. Situs Matang Haji berpotensi ditetapkan sebagai cagar budaya jika saja kondisinya masih utuh. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan, baik yang berada di darat maupun di air, karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Situs Matang Haji jika diperhatikan dari segi bentuknya sebetulnya bukan merupakan situs, melainkan struktur. Ini karena struktur juga kawasan tidak dikenal oleh masyarakat sehingga mereka menyebutnya situs. Terdapat 3 poin penting tentang tokoh Sultan Matang Haji. Pertama, Sultan Matang Haji sebagai tokoh sejarah yang mendapatkan legitimasi dari keluarga keraton dan masyarakat pada masanya. Kedua, sikap Sultan Matang Haji yang frontal terhadap Belanda menjadi akhir bagi teras Sultan Sepuh. Lalu yang ketiga, kedudukan Sultan Muda sebagai penerus Sultan Matang Haji tidak begitu dicintai oleh masyarakatnya.